Shalom adik-adik yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, kembali lagi bersama Kak Gesya dan Kak Albert dan Kak Mutia. Wow, kita mau mulai semua sekolah minggu hari ini, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, hari yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami mau mulai sekolah minggu, kami mau memuji, menyembah Engkau. Kiranya Bapa Engkau berikan kami sukacita yang daripadamu, supaya Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik dan hatimu disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai sekolah minggu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Kita mau belajar sebuah lagu hari ini adik-adik. Ada yang tahu nggak kalau di langit itu hewan yang terbang itu namanya apa ya? Kodok? Bukan kodok. Kok kura-kura sih? Apa? Burung, benar. Burung itu dia terbang pakai sayap. Gimana kalau pakai sayap terbangnya? Tangannya direntangin, terus kita terbang. Kita juga mau terbang hari ini sama Tuhan Yesus. Amin. Yo, kita siap untuk puji Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu ini. Ya, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Yes, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi rentangin sayapnya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Nyatakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kita sudah memuji, kita sudah menari, menyembah Tuhan lewat
tarian dan pujian kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama siapkan hati. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Adik-adik boleh duduk, adik-adik boleh tutup mata, gak lagi lihat apa yang terjadi di kanan kiri. Kita mau arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan belajar pujian ini. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Dialah yang mengasihi kita. Dan kita sangat bersyukur hari ini bahwa kita boleh mengenalnya, mengenal Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Mari adik-adik dengan bahasa adik-adik sendiri kita mau belajar memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia layak untuk menerima segala pujian. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget.
forget. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami juga mau belajar untuk mengasihi-Mu, untuk mengenal-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kami, biar kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan bertumbuh supaya bisa menjadi buah yang manis di hadapan-Mu Bapa. Berkati kakak sekolah juga akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat-Mu dan pengurapan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, biarlah segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, lampu mati nih. Waduh, kalau lampu mati ini gak kelihatan apa-apa adik-adik. Mau nulis gak kelihatan. Padahal ini Kak Maria mau makan ini. Nanti gak kelihatan ikannya, salah makannya. Cabai yang dimakan ini ya. Wah, Kak Maria harus cari apa ya, senter ini. Kaget lampu mati ini ternyata. Mana ya senternya ya? Duh. Nabrak ternyata Kak Maria. Nabrak kursi. Waduh, ini nabrak apa lagi nih ya? Mana ya? Duh, kalau lampunya mati itu susah ternyata adik-adik ya. Gak bisa kelihatan, mau makan salah, mau itu salah, mana ya? Senternya ya. Di sini ada nggak ya di sini ya? Ini nih kayaknya. Oh, sandal jepit, bukan? Wah, ini senternya. Asik. Kalau ada senter, wah pasti kelihatan. Nah, bisa makan, bisa kelihatan. Oh, itu tempe, itu tahu. Oh, itu pisang goreng. Wah, kok salah pisang goreng kan tadi kan lampunya mati. Pisang goreng dikira ikan. Untung belum dimakan ya. Pisang goreng dimakan sama nasi. Nggak enak. Untung ada senternya bisa kelihatan. Oh, salah ternyata. Salah ya. Kalau lampu mati nggak enak. Kalau begini enak ada senter. Apalagi kalau lampunya nyala. Kapan ya PLN ini menyalakan lampunya ya supaya kelihatan, nggak gelap terus. PLN. Buat lampunya dinyalakan gitu loh. Biar nggak gelap seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah, coba dulu pakai ini dulu. Ya sambil nunggu PLN. Siapa tahu nanti lampunya nyala. Wah, kamcagia. Kaget ya. Pokoknya kamcagia itu harus ada. Biar lampunya udah nyala. Walaupun belum terang banget, nggak apa-apa. Ya, udah nyala, puji Tuhan. Jadi enak deh kelihatan. Loh, kayaknya mukanya Kak Maria ini. Kan ada apanya ya ini ya? Oh, cantik mukanya Kak Maria. Kak tahu karena lampunya nyala, tapi kalau lampunya mati terus nggak kelihatan. Cantiknya nggak kelihatan ya. Tapi kalau lampunya nyala, cantiknya kelihatan. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal lampu, ngomong-ngomong soal terang, Tuhan Yesus suatu hari ngomong sama orang banyak yang ada di situ. Ya, waktu itu banyak orang berkumpul. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah terang dunia." Jeng. Oh, enggak pakai jeng. Tuhan Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Kenapa Tuhan Yesus ngomong bahwa dia adalah terang dunia, adik-adik? Wah, ini baru PLN-nya luar biasa lagi, ini dinyalakan semuanya. Luar biasa PLN, tepuk tangan buat PLN ya. Nah, waktu Tuhan Yesus ngomong, "Akulah terang dunia." Kenapa Tuhan Yesus ngomong kalau dia adalah terang dunia? Apakah dunia itu butuh terang? Kan sudah ada matahari, kan sudah ada bulan, kan ada lampu, kan ada PLN, kan ada obor, ada api, kan itu bisa membawa terang, ada bintang. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang sama orang banyak, "Akulah terang dunia."
Artinya Tuhan Yesus bilang begini, aku ini terang dunia, kalian butuh terang. Kalian butuh dunia ini butuh terang. Tapi kan dunia enggak gelap. Adik-adik, dunia gelap. Bukan karena gelap enggak ada lampu. Bukan karena gelap enggak ada senter. Bukan karena gelap karena tidak ada obor. Tapi dunia gelap karena apa? DOSA. Yang dibaca apa? Apa? DOSA. Apa adik-adik? Pinter semuanya. Dosa. Dunia menjadi gelap karena semua orang di dalam dunia ada di dalam dosa. Kenapa gelap? Karena kalau orang tinggal dalam dosa, mereka nggak bisa membedakan apapun. Kalau gelap, kita nggak bisa bedakan apapun. Makanya tadi pisang goreng dipikir ikan goreng, ya mau dimakan, untung nggak jadi. Kenapa bisa salah? Karena sama-sama panjang ini kayaknya pisang goreng, ini kayaknya ikan goreng. Ternyata pisang goreng, karena gelap sama. Kalau dosa itu ada dalam dunia, dunia itu gelap. Orang nggak ngerti yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sama saja, orang nggak bisa melihat wajahnya. Mungkin di sininya ada hitam, ya. Mungkin hidungnya ada apa? Kotoran, nggak kelihatan karena gelap. Tapi kalau terang, wah kelihatan. Kayak Kak Maria kelihatan. Wah hidungnya besar ya. Wah pipinya nyemplung ya. Wah cantik. Nggak ada yang muji kok ya, dipuji sendiri. Ya bisa kelihatan. Wah rambutnya belum disisir ya. Oh bajunya kotor, bisa kelihatan. Makanya dunia perlu terang. Karena dunia ada di dalam dosa. Dunia gelap. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Menjadi terang bagi dunia. Sehingga setiap orang yang ada di dalam kegelapan. Kalau dia melihat Yesus. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ada di dalam terang. Ya, kita butuh terang enggak? Kita semua butuh terang. Adik-adik butuh terang enggak? Adik-adik butuh terang. Kak Maria butuh terang enggak? Kak Maria butuh terang. Tapi bukan terang dari senter. Kalau terang dari senter, baterainya bisa habis. Kalau baterainya habis, ini enggak pakai baterai sih, dicolok listrik. Tapi belum dicolok, listriknya mati. Ini juga enggak nyala, mati juga. Ya, bisa habis, bisa hilang. Tapi kita butuh terang yang tidak pernah habis. Tidak pernah menjadi gelap. Terang dunia, siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, walaupun Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, tapi Tuhan Yesus bilang begini, tapi manusia itu kalian lebih suka kepada yang gelap daripada yang terang. Bener gak? Walaupun terang itu enak, walaupun terang itu indah, kita bisa milih, oh yang ini, yang itu. Tapi kita kadang lebih suka kepada yang gelap. Artinya apa? Bukan suka lampu-lampu mati, enggak. Manusia itu walaupun sudah tahu yang benar, tapi kadang-kadang kita lebih suka kepada yang tidak benar, yang jahat. Ya, siapa yang tahu kalau menghormati orang tua itu baik? Yo, tahu semuanya ya. Siapa yang di sini senang menghormati orang tua, senang taat sama orang tuanya. Kalau disuruh mamanya mandi, langsung mandi sambil senyum. Mandi. Ayo belajar. Belajar bagus enggak? Baik enggak? Baik. Terus siapa di sini yang kalau disuruh belajar, ayo belajar, asik belajar, asik. Siapa di sini yang kalau disuruh tidur siang bagus enggak untuk kesehatan? Bagus adik-adik. Apalagi di zaman corona, ya bagus banget.
kalau bisa tidur siang. Tapi siapa di sini yang kalau disuruh, ayo tidur siang, senyum, asik tidur siang. Mama, kapan kita tidur siang, mama? Atau kalau, ayo tidur siang. Bagus sih tidur siang itu. Tapi kan aku mau nonton. Bagus sih tidur siang itu. Tapi kan aku mau main game. Ya, atau makan yang sehat. Mamanya bilang, ini loh sayur itu sehat. Sayur itu bagus gak? Bagus. Tapi di sini siapa yang gak suka sayur ya? Nah manusia karena dosa, mereka lebih senang, kita lebih senang untuk tidak taat daripada taat. Kita lebih senang untuk melawan daripada taat. Kita lebih senang marah-marah daripada bersyukur. Kita lebih senang pada hal-hal yang berdosa daripada kepada terang. Karena dosa. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Karena manusia lebih senang gelap daripada terang. Mereka bilang begini, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Artinya manusia bilang gini, aku gak mau terang, aku gak suka terang, aku mau yang gelap, yang terang disuruh pergi, yang terang disuruh pergi. Ya, tapi aku enggak loh Kak, aku tuh suka terang. Aku tuh suka kalau lampunya terang, bukan lampu. Ya, bukan lampu. Manusia menolak Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi syukur karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh terang dunia. Nah, Tuhan Yesus sang terang itu memberikan dirinya, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan terang dari Tuhan Yesus. Nah, kita mendapat terang dari Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kalau kita mau marah sama mama, mau gak taat, Tuhan Yesus ingatkan di dalam hati kita. Yo gak taat, yo gak boleh ya. Yo, bersyukur yo, jangan marah-marah yo. Ojo mukulin adiknya terus, adiknya disayang yo. Kita diingatkan, kita tahu oh ini salah. Ya, kalau kita lagi nyontek, kita hatinya gak tenang, Tuhan ingetin, itu salah. Kenapa? Karena ada terang dalam hati kita, dalam hidup kita. Nah, karena Tuhan Yesus sang terang itu sudah ada dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita membawa terang itu adik-adik. Kita bawa terang itu di rumah. Di mana lagi? Di sekolah online. Ya. Sekolah online kok bisa bawa terang Kak? Iyalah, kalau kita lagi sekolah online, kita nggak main game. Tapi kita mendengarkan, kita serius, kita konsentrasi ya, kita fokus, tambah sulit ya kata-katanya, kita enggak pindah main game, kita setia, kita taat, walaupun gurunya enggak lihat, kita enggak buka YouTube, kita enggak lakukan yang lain, kita bisa jadi terang. Wah, kita jadi terang, dimanapun kita berada, kita bawa terang. Nah, jadi terang itu bukan gini, bukan bawa senter kemana-mana. Oh aku mau jadi terang, aku anak terang, kamu anak terang, kita semua anak terang. Greg, aku anak terang, kita anak terang, kita semua anak terang. Kok kamu kok bawa senter? Iya, karena aku mau jadi anak terang. Kalau nggak punya senter, bawa lilin kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia, tinggal dalam hidupku. Aku mau jadi terang. Kemana-mana bawa lilin, kemana-mana bawa senter. Betul nggak? Betul nggak adik-adik? Betul nggak? Ayo Niknel betul nggak? Bastian, Apin, Febe, wah dipanggilin semua ya. Sandra, semuanya. Bener nggak? Enggak benar, kalau kita jadi terang seperti tadi yang dikatakan Kak Maria. Bukan hanya bawa senter kemana-mana, enggak. Bawa lilin, bawa obor, apalagi bawa kompor. Kan enak Kak kalau bawa kompor kemana-mana ya. Bisa terang banget Kak.
enak Kak gitu. Enggak, bukan begitu adik-adik. Tapi kita jadi terang adalah dimanapun kita berada, di sekolah, sekolah online atau apapun, kita membawa nama Tuhan Yesus. Kita jadi terang. Kalau temennya ngajakin, Judika, ayo kita nakal yuk. Oh enggak, karena aku anak terang. Aku mau jadi terang, enggak boleh, jangan nakal. Ayo ke gereja aja. Gerejanya masih tutup, ikut ibadah YouTube. Ya, ajakin temannya. Bukan, ini hari Minggu ya? Wah, gak enak ibadah YouTube. Ayo, kita main game aja. Terus kita, oh iya. Enggak, kita bilang temannya. Enggak, kita ini hari Minggu kita ibadah dulu, kita sekolah Minggu, YouTube. Ya, kita jadi terang adik-adik. Kita jadi terang di rumah. Bisa jadi terang enggak? Bisa. Dengan cara apa? Tidak melawan orang tua, taat sama orang tua, sayang sama adik, sayang sama kakak. Mamanya bilang mandi, no. Makan, no. Tidur, no. Nangis, yes. Enggak ya, harus taat juga. Oh aku mau taat, kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hidupku. Terang itu ada dalam hidupku, aku juga mau jadi terang. Coba adik-adik kalau kalian di rumah, kalian jadi terang, papa yang tadinya gelap pun bisa jadi terang, ikut terang. Ya, yang mama yang gelap lagi susah mikir, uangnya kurang, belum beli kecap, belum beli beras. Kalau kita jadi terang, mamanya ikut sukacita juga, karena kita jadi terang. Siapa yang mau jadi terang? Kak Maria juga mau jadi terang. Haleluya. Yesus terang dunia. Tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi terang juga. Buat siapa saja. Buat semua orang. Haleluya. Ayat hafalan untuk kelas kecil. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayat hafalan untuk kelas besar. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini di minggu terakhir bulan Desember. TLJ Kids, the Lion of Judah Kids. Yay! I will go. Wow, ya. Nah, sampai ketemu tahun depan. Kak Maria mengucapkan Kak Maria dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu TLJ Kids mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2021. Tetap semangat, tetap percaya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Selamat tahun baru, sampai ketemu di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.